Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Lilin Kecil. Mari kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, mau sama-sama meninggikan Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang baik buat kita. Dialah Tuhan penyembuh kita, Tuhan pemelihara kita, Tuhan yang membuat jalan buat setiap kita. Amin. Kami menyembahmu, Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Jesus, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Jesus, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're okay. Even when I don't feel it, you're okay. You never stop, okay. Never stop, okay. Even when I don't see it, you're okay. Even when I don't feel it, you're okay. You never stop, okay. You never stop, okay. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Jesus, that is who you are. 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 Worship you, God. Worship you, Jesus. That is who you are. 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 Kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak. Engkau Allah yang setia. Kami menyembah, kami memuji-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti-Mu, Tuhan Yesus. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified.
glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Selamanya kami milik-Mu Tuhan, selamanya kami kepunyaan-Mu Bapa. Kau adalah pemelihara kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang menyediakan terbaik bagi hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sobat setia, sahabat lilin kecil. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya berharap setiap kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, suasana kehidupan kita, keadaan kita, jangan itu menghentikan langkah kita untuk melakukan satu kebaikan kecil. Amin. Mungkin hari ini senyummu bisa mengubah kehidupan seseorang. Mungkin hari ini pada saat engkau naik kendaraan umum, engkau Tuhan berikan kesempatan agar engkau bisa berbagi tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan. Sebab percayalah, satu lilin kecil dapat menerangi sebuah ruangan. Tidak memerlukan lilin yang begitu besar, begitu banyak untuk satu ruangan. Satu lilin kecil saja dapat menerangi sebuah ruangan. Artinya, kebaikan kecil kita pasti akan membawa dampak bagi orang lain. Tidak perlu melakukan hal-hal yang kita anggap wow, besar, ataupun luar biasa. Tetapi satu perkataan kecil, satu pujian kecil, pasti memberkati kehidupan banyak orang. Dan apapun yang kita lakukan, kebaikan sekecil apapun, kita akan menuainya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya adalah waktu yang sangat singkat, waktu yang pendek yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebagaimana firman-Mu berkata Tuhan, kami tidak akan pernah tahu Tuhan kapan waktu kehidupan kami akan berakhir Tuhan. Tetapi dalam waktu kehidupan kami yang sangat singkat dan pendek ini, yang firman-Mu katakan seperti embun Tuhan, yang pagi hari ada dan dalam sekejap menguap Tuhan. Kami dapat memakainya dengan penuh maksimal, dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, untuk melakukan hal yang benar, hal yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari Injil Lukas. Injil Lukas masih dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumah dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan hidup kita akan berakhir. Bahkan tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk menjemput setiap kita. Bahkan kita pun tidak bisa menerka apa yang akan kita alami 1 jam ke depan, bahkan 1 menit ke depan. Karena kehidupan kita penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, satu kepastian yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga. Firman Tuhan di dalam ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggang tetap berikat dan pelitamu tetap menyala.
Artinya di dalam menyikapi kehidupan kita yang sangat pendek ini, yang kita sendiri gak akan tahu kapan berakhirnya, kerjakan segala sesuatu yang kau jumpai hari ini, yang Tuhan percayakan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Jangan menjadi malas Bapak Ibu, tetapi seriuslah. Apapun itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Karena waktu hidup ini hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang menentukan. Banyak dari setiap kita berpikir bahwa kita akan berumur panjang, tetapi pada kenyataannya justru kematian menjemput kita dalam waktu yang tidak kita duga-duga. Hari-hari ini kita mendengar banyak berita duka cita. Bahkan mereka yang masih berusia sangat-sangat muda. Seringkali kita berpikir berangan-angan ingin memiliki ini, ingin memiliki itu, sehingga kita lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Bahkan kita seringkali menghabiskan hidup kita untuk satu hal yang sia-sia. Dan apa akibatnya? Kita tidak menyangka, tiba-tiba kematian datang menjemput kita. Berapa banyak orang yang merasa menyesal ketika mereka sudah terbaring di rumah sakit. Berapa banyak orang merasa hidupnya tidak bisa melakukannya maksimal ketika mereka sudah mengalami satu penyakit yang berat. Baru mereka berubah dan bertobat. Oleh karena itu, kalau hari ini kita dalam kondisi yang sehat, Tuhan memberikan nafas hidup yang luar biasa pada setiap kita. Pergunakanlah dengan maksimal untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berjaga-jaga, menjaga kehidupan, kekudusan hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan dia akan datang kembali. Oleh karena itu saya katakan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setialah dalam apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Bersungguh-sungguhlah di dalam pengiringanmu akan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa waktu hidupmu itu masih panjang. Tidak Bapak Ibu. Kita gak akan pernah tahu berapa lama lagi kehidupan kita akan berakhir. Tapi dalam waktu yang singkat ini, bersungguh-sungguhlah di dalam menyikapi kebenaran firman Tuhan. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari Tuhan. Persiapkanlah kehidupan rohani kita. Jangan hanya kehidupan jasmani kita. Hari-hari ini teknologi semakin canggih. Bahkan berjalan dengan demikian cepat Bapak Ibu. Sampai kadang-kadang kita lupa bahwa ada hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan. Karena kita terlalu sibuk untuk mengejar kemajuan zaman. Terlalu sibuk untuk mengejar teknologi. Terlalu sibuk untuk mengejar apa yang kita mau. Dan kita lupa untuk mencari tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Kita lupa untuk mencari tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Padahal yang terutama dalam kehidupan ini bukankah kerajaan Tuhan dan kebenarannya, tetapi kita seringkali melupakan yang utama dan kita hanya mencari hal yang sia-sia. Tapi pagi hari ini kita sudah memulainya dengan benar, dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat engkau menyaksikan tayangan ini, pada saat engkau mendengar kebenaran firman Tuhan ini, engkau sedang mempersiapkan hidupmu untuk berjumpa dengan Sang Penciptamu. Amin. Janganlah terlalu khawatir dengan apa yang kau alami hari-hari ini. Tetapi khawatirlah kalau tiba-tiba kematian itu datang menjemputmu. Kalau namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Karena kita saat ini sedang menentukan kemana kehidupan kita setelah kita mengalami kematian. Apakah kita akan mengalami siksa dan aniaya yang kekal, atau justru seperti firman Tuhan katakan, kita akan turut di dalam kebahagiaan Sang Pencipta kita. Amin. Hidup ini sangat pendek, sangat singkat Bapak Ibu. Jangan gunakan untuk hal yang sia-sia, tapi gunakan untuk hal yang berguna, bermanfaat buat hidup kita, buat orang sekeliling kita, dan terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Bangunlah kehidupan rohani kita lebih daripada kehidupan jasmani kita. Banyak dari para pria hari-hari ini begitu memperhatikan penampilan jasmaninya. Kalau dulu adalah hal yang tabu, bahkan mungkin menjadi bercandaan, bahkan mungkin menjadi bulian. Kalau ada seorang pria merawat kulitnya, merawat wajahnya. Tetapi hari-hari ini, berapa banyak dari setiap kita lebih memperdulikan penampilan kita. Kita merawat tubuh kita, kita merawat wajah kita. Kita ingin tampil sebaik mungkin, secantik mungkin, setampan mungkin, semenarik mungkin. Tapi bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Sudahkah perilaku kita, perkataan kita, pribadi kita jadi berkat buat orang lain? Sudahkah kehidupan rohani kita terlihat cantik, terlihat ganteng, terlihat tampan di hadapan Tuhan? Jangan sibuk memperbaiki diri kehidupan jasmani, tapi sebaliknya di hari-hari yang semakin mendekat dengan kedatangan Tuhan ini, dengan perubahan zaman ini semakin luar biasa, pergunakanlah ini untuk membangun kehidupan rohani kita, untuk mempercantik kehidupan rohani kita, untuk mempertampan kehidupan rohani kita, untuk merias kehidupan rohani kita.
Sehingga pada saat dia datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap kita, kita adalah orang-orang yang siap. Dan kita bukan orang-orang yang takut akan kematian. Dan kita dapat berkata sebagaimana Rasul Paulus berkata, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Jadi kita tidak perlu lagi takut dengan namanya kematian. Hari ini mulailah harimu dengan merawat tubuh rohanimu. Mulai harimu dengan merias tubuh rohanimu. Tetapi tentunya jangan melupakan untuk merawat juga tubuh jasmanimu. Sebab manusia melihat apa yang bisa lihat mata, tetapi Tuhan melihat apa yang dalam hati kita. Jadi jasmani dan rohani penting, tetapi jauh lebih penting kehidupan rohani kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai aktivitas kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan merias tubuh rohani kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu pagi hari yang mengajarkan setiap kami, Tuhan, agar kami, Tuhan, merias hidup rohani kami lebih daripada kehidupan jasmani kami. Agar kami merawat kehidupan rohani kami lebih daripada kami merawat kehidupan jasmani kami. Karena yang Tuhan lihat adalah kehidupan rohani kami. Tetapi bukan berarti kami melupakan penampilan kami. Biarlah kami juga tetap berpenampilan sebaik mungkin, semenarik mungkin. Tetapi lebih daripada itu, biarlah kiranya kerohanian kami, karakter kami, pribadi kami lebih baik lagi, lebih menarik lagi, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, yang berkata pemerintahan bangsa ini, Tuhan, pakai Tuhan pemerintahan bangsa kami, pakai negara kami Indonesia, Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat bangsa kami yang hari-hari ini, Tuhan, berjuang, Tuhan, untuk melewati masa-masa yang sulit. Dan kami percaya damai yang penyertaan berkat berlimpah buat Indonesia. Indonesia menyenangkan hati Tuhan, Indonesia menyukakan hati Tuhan. Dan hadirat-Mu ada bersama-sama dengan setiap kami dimanapun kami berada, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai hari kami akan mulai kehidupan kami, aktivitas kami dengan doa yang Engkau sendiri ajarkan, Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, dan Engkau sudah memperluas darah kami. Tangan-Mu sudah menyertai dan melindungi kami daripada malapetaka yang sakit tidak menimpa kami. Berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi kita dalam cinta kasih dan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penyertaan dan persekutuan Roh yang Kudus menyertai memberkati setiap kita saat ini, esok, mangkal sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kedua kali menjemput kediaman Allah yang permai. Maranatha, datang Tuhan Yesus Kristus. Kami mengasihi Engkau dan Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan kami mulai aktivitas kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjadi berkat dimanapun engkau berada. Biarlah cahaya Kristus bersinar dalam hidupmu. Amin.